Enggak lah Pak, itu punyanya Keraton Kartosuro. Oke. Itu tempatnya Fix kita digangguin. Halo sahabat Indigo, hari ini bareng sama Dendra, ditemanin sama seperti biasa Mas Dimas. Halo sahabat Indigo. Kak, spesial banget hari ini. Spesial banget hari ini. Ada bintang tamu nih kelihatannya. Bintang tamu. Asik. Halo Mas Revi. Guys, ini dia. Tempat kita podcast hari ini beda ya? Agak beda ya. Agak biasanya. sangat berbeda. Beda banget. Beda banget. Biasanya kan kita hitam-hitam nih. Hitam-hitam. Ada lukisan rusa. Ada lukisan rusa. Ada Bapak Revi. di Revi. sini. Pajangan. Asli. Ini sebenarnya kita di mana sih Kak? Ini kita ada di grup 2 Asik. Komando Pasukan Khusus Kandang Menjangan Kartosuro. Tepuk tangannya mana dong? Jadi kita apa ya, bekerja sama nggak? Collabs lah sama sama ini Kopassus. Iya. Dan alhamdulillahnya kita dapat pinjam tempat loh ya, kita ini. pinjam tempat. Ya nanti Nggak kena biaya cas kan? iya aman ya Pak ya. Free ya? Free. Siapa kali mau kesini, free pokoknya. Oh, Wah. mantep banget. Mantap sekali. Bentar. Ini samping saya ini siapa? Oh. Kita ulik dulu. Iya, kita ulik dulu lah. Siapa sih sebenarnya? Coba kita tanya. Kakak boleh tanya nih? Oke, ini Bang Revi. Selamat malam Bang Revi. Selamat malam. Jadi ini mau perkenalan sendiri apa dikenalin nih? Gak usah mas, lanjut aja. Oh, Di sini harus perkenalan dulu. iya, ini harus perkenalan sendiri sih. Ayo Mas, silahkan perkenalkan diri Anda kepada Sobat Indigo. Sobat Indigo, perkenalkan nama saya Revi Penyakit. Oh, ini yang punya channel Revi Penyakit. Mantap. Kelihatannya mau gabung sama Indigo Story. Oh iya, ini Bau-baunya mau gabung nih kayaknya. ini bau-baunya banyak collabsnya Iya. ini. Iya. Dapat tim baru kita. Dapat tim baru kita, talent kita baru. Siapa itu Papi Bayu? Oh, Papi Bayu udah nggak ada. Kita buang Bapak aja. Revi di sini. Kita ganti Bapak Revi saja. Tadi udah dibahas nih. Kita podcast di mana? Ya. Tadi kita udah jalan-jalan juga di sini. Iya, dianterin sama Bapak Revi lah ya. Sama- Mas Revi aja, Mas Revi. Maksudnya sama Mas Revi kita Mas udah Revi. jalan-jalan. Udah diantar sama bapak-bapak yang keren. Bapak-bapak Yang keren. jangan. Ya. Yang Support lah. support loh. Tapi tahu nggak? Aku tuh masuk sini tuh pertama takut loh. Asli, aku juga. Asli takut. Asli Takut. enggak. Komando Pasukan Khusus. Aduh, alamak mati ini kita. Ternyata bapaknya nggak serem sama sekali loh. Ternyata bapak Revi ini, bapak Revi, Bapak. bapak semua yang di sini itu baik-baik banget. Baik-baik asli. asli. Jadi apa ya? Welcome sama Welcome, kita. welcome banget sih. Sama konten kreator kecil kayak gitu. Iya. Welcome banget. Apa sih kita cuma rempah-rempah aja jadi. Asik, rumah ya, mantap. Asik sih. Tadi kita jalan-jalan. Kita udah muter-muter tadi Mas Revi, sama Mas Dimas, sama saya, ada Mbak Vira. Semuanya Iya. sih tadi ya. Ya ada bapak-bapak sama ibu-ibu tadi yang ikut. Nanti kita kasih insert videonya ketika kita jalan-jalan. Singgah, singgah, kalau singgah dan singgah torko kalau Nah,
Aku mau tanya sama kakaknya. Oh, oke. Tadi itu sebenarnya tempat apa sih kak? Kok tanya sama saya? Tanya yang punya tempat dong. Biar dia pak. Sama Mas Revi. Ini kan tempatnya Mas Revi. Iya. Tempat apa sih Mas Revi sebenarnya Mas Revi? Sebenarnya itu ya seperti rumah, Oke. tapi bersejarah gitu. Asik. Asik. Ini loh aku sukanya sama Mas Revi itu gini loh. Selalu ada apa ya? Misteriusnya gitu. Harus menerka-nerka, menebak-nebak gitu ya. Oke. Gimana Mas Revi? Tapi kalau bahasa Jawanya namanya apa ya? Ya, pesanggrahan. 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 Mas. Lebih kayak kalau orang dulu nyebutnya mungkin dalam. Dalam. Iya, karena itu kan masih punyanya keraton ya kalau masa dulu gitu kan. Oke. Keren sih. Mungkin bisa diulik sedikit tentang itu apa sih dulu? At least sejarahnya itu apa gitu. Itu gini, kan aku udah berarti 4 kali ini, 4 kali ini masuk ke kompleknya Kopassus. 4 kali masuk. Yang pertama itu ada keperluan, yang kedua main, yang ketiga kemarin itu kita diskusi sedikit, baru kali ini yang keempat. Lah, aku di pesanggrahan itu baru 2 kali. Yang pertama itu pas ada keperluan itu. Tapi yang ngantar aku itu kebetulan agak penakut, jadi kita nggak sampai jalan ke belakang. Nah, terus yang ini tadi sama Mas Revi, sama bapak-bapak yang lain kita diantar sampai ke belakang. Dan tersebutlah itu namanya sebuah pesanggrahan. Kalau yang pertama dulu, karena waktunya singkat banget, aku masih nebaknya itu masih pesanggrahan di zamannya Kartosuro. Oke. Masih zaman Eyang Sinuwun Pakubuwono II. Oke. Tapi setelah diulik tadi sama Bang Ai, itu Bang Ai bilangnya itu dari masa zaman Kasunanan Surakarta. Tapi kan tadi kayaknya ada tahun 19 berapa Mas? 17. 1917. Nah, 1917 kalau lihat tahunnya itu kan masih sudah di eranya Sinuwun Pakubuwono XI. Nah, ternyata punya usut itu dulu sebenarnya adalah tinggalannya Eyang Sinuwun Pakubuwono X dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Oke. Dan tapi itu tidak selesai. Sorry, maksudnya nggak selesai? Nggak selesai karena mungkin Sinuwun surut dalam atau meninggal. Beliaunya mangkat kemudian dilanjutkan oleh Sinuwun Pakubuwono XI. Gitu. Jadi itu ada kaitannya sama Keraton Kasunanan ya? Iya. Oke, keren banget sih. Banyak sih. Ini sebenarnya tempat ini tempat yang bersejarah, tapi nggak banyak orang tahu karena kan emang berada di lingkungan militer ya Bang Revi ya. Gitu. Asik banget. Asik ini, Bapak Revi ini asik sekali. Bobonya katanya mau gabung sih. Mau gabung bisa lah nanti kita izinin sama Bapak Komandan. Oke, siap, iya. mantap. Pak boleh saya bawa gitu. Oh gitu, di bawah ya? Di bawah. Kenapa aja gitu? Itu. Oke, terus tadi kan kita sempat muter-muter juga ke Iya. apa namanya? Pesanggrahan. Pesanggrahan tadi. Ada beberapa tempat atau beberapa sudut yang menurutku agak Iya, ini sih, agak menarik. Iya, ada menarik ceritanya untuk. pasti. Iya. Itu sebenarnya ada pasti ada kisah-kisah misterius nggak di balik apa ya, di balik tempat itu, atau ada sesuatu atau gimana gitu? Kalau mungkin kalau penglihatanku ya Mas Dindra ya sama Mas Revi ya. Pesanggrahan itu sebenarnya adalah bangunan yang ditumpuk. Jadi dulu itu ada bangunan kunonya ada di situ, tapi kemudian dia hancur. Terus dibangun lagi di masa PB10 karena tahu sendiri yang Sinuwun Kaping 10 itu kalau sudah membangun tempat itu pasti dia punya makna. Benar. Beliau itu selalu menanamkan pasti di sini tuh ada sesuatunya gitu kan. Oke. Nah, tapi beliau pas membangun itu belum selesai, dilanjutkan oleh Sinuwun Kaping 11. Oke. Itu kan. Nah, di tempat itu banyak banget ceritanya. Mulai dari kalau tadi ini dengar-dengar bapak-bapak pada cerita nih, kan ada yang dari depan dulu aja lah. Ya. Kita belum masuk ke pesanggrahan. Di depan itu ada kereta kencana lewat. Dan tadi ada. Cuma Bang Revi ini cuma agak takut sih gitu. Mungkin kita bisa balik lagi besok kalau siang. Takutnya gimana kira-kira?
Dan kayak tadi kayak takut gimana gitu. Takut kepo gitu. Takut kepo. Tadi kan mau diajak kan, ayo mas, enggak udah berangkat aja. Habis itu juga berangkat. Nah, dia tuh sebenarnya cuma kepo tapi takut. Ada kereta kencana yang biasanya lewat. Itu dulu emang perwujudan gaibnya di situ. Yang kedua, tadi ada pohon bambu kuning. Benar banget. Nah, dari ceritanya bapak-bapak di bapak-bapak Kopas itu. Bener gak sih Mas Revi? Kita tanya pada Mas Revi. Sama yang lama di sini. Yang lama di sini. Mas, itu bener gak sih kayak yang orang yang ngambil bambu di depan pesantren itu pas bambunya dipotong, dibawa pulang, itu nggak bisa pulang, dia cuma muter gitu aja. Kalau dari narasumber yang saya dengar ya, kan saya orang baru mas di sini. Jadi itu ya entah itu bertapa atau nebang pohon bambu tadi, terus dia nggak bisa balik gitu. Ceritanya seperti itu. Dia sampai sekarang pun dia kalau dia ada yang cerita itu, dia itu sudah berumur ratusan tahun katanya. Kalau sekarang, umurnya sampai panjang. Sampai untuk tanah katanya sih. Oh, bener nggak? Kan saya nggak bisa lihat nih. saya lihat. Oh Yang tadi saya lihat. Oke. Jadi itu sudah kayak berakar gitu loh mas. Oke. Yang tadi berarti. Berarti yang pertanyaanku selama kita jalan-jalan tadi. Yang jalan-jalan tadi ya. Udah kejawab nih. Ternyata ada emang yang nggak bisa keluar dari sini gitu. Karena dia bawa sesuatu tanpa izin. Nah, bawa sesuatunya ini apa kan kita nggak tahu nih. Nah, pasti kalau nggak bambu, biasanya kalau orang Jawa dulu pring petok sih. Oh itu. Kayak bambu yang ketemu rosnya gitu. Oh itu. Itu. Oke. Tuh, itu baru dari luar nih. Dari luar nih baru dua nih. Kereta sama bambu. Kita masuk sebenarnya fine kan? Tadi masuk kan fine. Tadi kita itu masuk itu fine, nggak masalah masuk ke kanan, ada gamelan kan, seperangkat gamelan itu tadi. Terus kita masuk yang di belakang. Nah itu. Yang di belakang itu seru sih yang di belakang itu. Gimana kak? Mungkin bisa ceritakan? Jadi yang di belakang itu yang pertama kita lihat itu ada sumur Ya. di bagian kiri. Bang Revi jangan ketawa, Kita baru Bang, jangan diketawain Bang. Emang sama youtuber senior tuh kayak gitu. Iya, susah. Gak apa-apa, udah support nih. Iya. Mau datang ngobrol sama kita tuh asik. Asik banget sih. Jadi di belakang itu kan tadi Bang Revi tanya, itu apa bener sih Mas? Ada kayak api yang keluar dari situ gitu kan? Iya kan Bang? Dan ternyata bener loh, itu yang di sumur itu ada kayak semacam apa sih? Kayak bola api yang sering keluar. Sering keluar, tapi itu bukan Banaspati loh. Terus? Ya itu kayak sejenis. Kalau aku lihatnya itu ada sebuah ilmu. Jadi dulu itu nggak tahu itu yang naruh di situ siapa. Itu ilmunya itu bentuknya kayak api. Oke. Dan itu kalau mau dapat ilmu itu masuk ke mulut, nanti nempelnya di lidah. Oke. Nah, si api itu kalau kita ngeludahin, anggaplah hewan hidup, Ya. ayam mungkin, Oke. mati. Oh gitu. Ya, Mungkin ada namanya. Kak? aduh apa ya namanya? Lupa saya. Oh. Itulah. Oke, tapi itu emang dibuang di situ atau dari dulu udah ada di situ? Dari dulu itu Bang Revi kayaknya pernah lihat tuh. Nah. Pernah lihat gak Bang? Pas piket sih. Oh, Pastian. tuh. Ini kita tanya-tanya. Kita tanya-tanya. Mari kita ganti narasumber jadi Bang Revi. Oke. Ayo. Bang Revi, Jadi pernah nggak ada? singkatnya itu? Hah? Jadi pas jaga jam 1 ya, jaga jam 1 sampai jaga jam 4 mas. Itu kan harusnya kan 2 orang yang jaga. Nah, karena teman saya ini pulang dulu mungkin dia mau lihat anaknya kan. Akhirnya saya sendiri di situ. TV-nya kan mati juga tuh. Tempat jaga itu kan nggak boleh ada lampu mas, harus gelap. Biar supaya kita nggak kelihatan kan. Tapi lama-lama kok ada timbul cahaya kan di tembok mas masalahnya. Nggak jelas, tapi ada cahaya naik ke atas itu loh. Entah itu api atau gimana saya nggak. Itu aja sih. Itu cahaya kayak merah gitu ya. Kan di tembok kan, nggak terkenal kan. Mungkin sengaja ditutup sih mungkin supaya nggak kelihatan langsung. Biar pada nggak kelihatan. Biar pada nggak kelihatan sih. Itu jam berapa ya, Pak? Jam 2 kan. Jam 2 pagi ya.
jam 2 pagi udah berani keluar. Iya, Tadi kita ke sana sudah keluar. keluar. Oke, emang Terima kasih sambutannya. terima kasih sambutannya. Saya yang baru pertama kali ke sini agak shock. Agak shock ya. Shock terapi kita ya di sini ya. Awal ke sini disebut yang di belakang. Yang di belakang. Terus abis itu ada lagi tadi nih kan ada pintu yang melengkung itu bang. Ya, Itu yang melengkung kan tadi bilang kok agak serem ya, kok agak serem ya. Jiwa kepo saya meronta-ronta dong. Jalan masuk, lihat kiri. balik kanan. Ada apa? Itu isinya orang dibantai semua. Oke. Jadi kayak orang itu digorok lehernya. Jadi semua dihabiskan Mengerikan. di situ ya. Oke. Terus habis dari itu aku nggak mau bahas yang itulah. Itu jalan lagi Kita nih. keluar ngobrol sama ibu-ibu yang tadi ya mas. Mulai datang. Boleh nah. Saksi hidup yang ada di situ yang lihat lah. Yang lihat di sini. Langsung aja. Kita keluar terus kita ke arah kiri ya. Ke kiri, ke ya. arah kiri ya. Itu ada sosok apa ya di situ kok besar banget hitam kayak anjing Iya. tapi bukan anjing menurut saya. Ya, itu sebenarnya kayak gitu tuh udah wajar, Mas Dindra, Mas Revi. Sosok kayak gitu tuh udah wajar buat saya. Buat Mas Dimas. Iya, buat saya. Pertama kali masuk juga shock juga. Shock juga. Lihat segede gitu shock ya. Itu jadi gini. Itu sosok kan tadi kan ada sumur juga kan. Ada sumur itu emang ada kayak anjing, tapi gedenya sesapi. Oke. Matanya merah. Ini di belakang. Iya. Ada di belakang. Ikut terus. Iya, ikut Iya, terus. iya. Terus ada cewek juga kan, cewek yang tingginya sekitar 3 meter itu tadi. Oke. Itu emang lama di situ. Emang lama di situ. Oke. Tapi Bang Revi, Tapi saya apa? potong dulu. Kenapa ceweknya tinggi 3 meter? Itu yang saya tanyakan. Lah, kan jin emang kayak gitu Bang. Dia mau tinggi 3 meter, kayak 5 meter. Oh, dia jin ya? Dia jin Mas, bukan roh, bukan apa. peninggalan orang gitu, bukan? Bukan. Jadi gini Bang Revi, ini sekalian edukasi nih buat teman-teman. Jadi misal kayak kita yang lihat yang tadi di pintu yang melengkung tadi. Di situ kan saya lihat banyak orang yang digorok, banyak orang yang mati. Itu sebenarnya bukan arwahnya mereka. Itu yang saya lihat itu jin yang menyerupai mereka. Atau kalau kayak saya nih Bang, ini kayak bisa lihat masa lalu nih. Masa lalu, oh ada sedikit yang bisa kebuka. Oh ini ternyata banyak orang yang digorok. Kayak gitu. Jadi kalau yang tingginya 3 meter, mau 5 meter, 10 meter, ya itu emang dia gitu loh. Emang itu jin. Itu bukan arwah orang. Arwah ya? Bukan. Asik sih. Masih excited sih, jujur aku podcast ini ngobrol ini masih otakku masih di sana. Masih kepikiran Ketinggalan di sana ya. Masih ketinggalan di sana. Tapi unik loh. Tapi kita dulu kan pernah di sini kan? Ya, outbound kan? Iya, kita kan itu. pernah outbound kan. Dan kita pernah bilang, Den, kayaknya di belakang ini pasti ada sesuatu deh. Tapi itu pas tahun berapa? Kamu masuk dulu tahun berapa? 2012. 2012 Ya, ya? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Dan akhirnya terjawab. Hari ini aku sama Mas Dimas masuk ke kandang menjangan. Bisa sampai belakang diantar oleh bapak-bapak. Bapak-bapak. Ini sama Mas Revi, keren banget. Keren banget sih ini. Asik. Terus lanjut lagi nih. Lanjut. Ada apa? Ada sosok tadi kan, ada anjing tadi yang aku kepo banget. Terus ada mbak-mbak yang tinggi. Yang terakhir yang agak sedikit membuat aku juga, ini kenapa sih kok hawanya jadi nggak enak? Dari mulai sumur Mas, Ya. sampai di apa tadi ya? Ruang tinju. Ruang tinju. Saya agak keberatan sebenarnya Kak. Iya kan tadi kan wajahnya langsung merah. Benar. Langsung merah segini kan habis pakai topeng dia. Ya. Langsung merah segini. Panas ya? Panas banget. Panas banget. Nggak tahu kenapa di situ nggak nyaman aja sih. Udah feeling ini nggak bener nih lama-lama ini. Ini nggak bener, lama-lama nggak bener. Ini nggak tahu nih. Nah itu sebenarnya ada apa sih Mas? Itu ada sosok api juga. Oke. Api juga. Sebenarnya apinya cuma gedenya segini. Tapi dia tuh kayak dilapisi. Nanti dia lama-lama bisa jadi gede. Oh gitu. Bisa jadi seban mobil. Kalau mau gede lagi ya seban truk.
Coba tanya Mas Revi, kenapa lampunya dihidupin jam segitu padahal kan nggak dipakai? Ya kan karena menurut kita dari Ibu Lena tadi kan Mas, itu setiap lampu dimatiin pasti menyala. Tapi kalau lampunya hidup nggak ada deh. Jadi yang api itu nggak nampak. Nggak nampak, nggak ada. Kalau lampunya hidup nggak nampak. Nggak nampak. Nah itu yang saya tanyakan itu kenapa itu? Itu kenapa? Itu siapa? Nah, itu siapa itu? Itu kenapa dan kenapa ada di situ? Itu siapa? Itu kenapa? Dan kenapa ada di situ? Masalahnya. Itu siapa? Itu kenapa? Dan kenapa ada di situ? Oke, kita jawab satu-satu. Oke. Yang sebenarnya yang di situ, yang di bangunan yang terakhir tadi apa? Yang tempat tinju itu tadi ya Mas ya? Sasana tinju. Sasana tinju itu tadi, itu sebenarnya kayak modelnya kayak Banaspati tapi bukan Banaspati dia. Hampir mirip sama yang di Sumur. Kalau yang di Sumur itu kan dia berupa pusaka atau ilmu. Tapi kalau yang itu emang dia sosok. Emang dia ambilnya sosok bentuknya bola api. Tapi emang makin lama makin besar, makin besar. Dan di situ emang dia apa ya? Mungkin karena sering dipakai orang emosi kali ya di tempat itu ya. Jadi kayak main tinju itu kan emosi. Gitu ya. Mungkin kayak gitu sih. Tapi emang panas banget sih di situ. Panas, emang panas. Bener-bener rasa yang panas dan kalau aku sendiri sih nggak nyaman. Di situ. Nggak nyaman, bener-bener. Tiba-tiba ngerasa kayak panas aja muka aku. Beda banget loh kita masuk. Yang Mas Bang Revi ngerasa nggak di Pesanggerahan sama di luar? Itu kan harusnya dingin yang di luar kan. Iya. Tapi kan itu malah sejuk yang di Pesanggerahan kan. Lebih pekat ya. Iya, lebih pekat yang di itu kan. Yang di Pesanggerahan. Vibes-nya juga lebih enak di Pesanggerahan. Iya. Iya. Itu kalau Pesanggerahan kan masih sering dipakai kan. Katanya masih sering dipakai buat kegiatan ibu-ibu. Karena kalau malam main band di sana Mas. Oh, wow. Bandnya ada di sana. Oh, ada kah? Oke, Sebelah mana? kita band anak-anak bujang mainnya di sana dulu. Ini band beneran apa bukan nih Mas? Band beneran. Oh band beneran ada ya. Oke. Cuma sekarang alatnya udah kita tarik. Oh, udah nggak buat ngeband lagi dia. Iya. Posisinya ada di ruang tadi yang tadi. Gamelan. Gamelan tadi. Di situ main band. Tadi aku tuh bingung loh itu tadi. Kenapa ada alat gamelan? Tapi ada apa selo atau apa tadi yang gede tadi? Mungkin kolaborasi kan ya. Mau jadi keroncong kali ya. Oke. Tapi seru sih. Tapi di sini itu masih menyimpan satu tempat lagi. Nah itu. Itu. Kapan kita kesana mungkin bisa diagendakan. Ya nanti diagendakan. Nanti kita masih ada Bang Revi atau nanti ada temannya Bang Revi juga Ada sih, boleh. aku tertarik sama Pimpronya sini sih. Oh iya, Bang Pinpronya iya harus masuk sih. Tetap harus masuk. Iya kan Bang Revi, kita akan jalan-jalan berempat. Bang Revi, aku, Mas Dimas sama Pak Pimpro nih ya. Ya. Oke, ini nanti asik ya. Kelihatannya asik. Gimana kalau kita masukin ke segmen wingit kapan-kapan? Oh boleh. Kalau ini kan kita sebenarnya mau wingit. Besok kita wingit yang beneran. Oke. Beneran wingit. Tapi kita ajak Pak Pinpro. Ya, sini dong. Oke, Kak. Terakhir nih, dari Ya. aku terakhir nggak tahu dari Bang Revi ya, tanya apa? Sosok di sana yang paling kuat itu apa? Kalau aku kan ngerasanya tadi yang panas banget itu aku nggak nyaman. Tapi apakah benar itu yang paling kuat? Enggak, Oke, bukan. bukan. Yang paling kuat itu ada di tengah Pesanggerahan. Ini Ada di tengah Pesanggerahan. apa ini? Jadi dia itu sosoknya tidak menakutkan, tidak menyeramkan, dan sangat sejuk sekali. Oh gitu. Cewek. Ada nama yang bisa disebutkan atau tidak diizinkan untuk disebutkan? Tidak usah disebutkan saja ya. Iya. Oke. Jadi biar jadi penasarannya Jadi sobat ini. penasaran besok kita jalan-jalan ke sana mungkin waktu siang ya. Waktu siang aja. Karena kalau malam emang benar-benar cahaya minim banget. Minim banget. Nggak bisa terlalu jelas gitu. Kalau dari aku dah, Iya udah. Bang Revi ada yang mau ditanyakan sama Mas Dimas? Apa bang? Mau tanya apa bang? Mungkin ada kisah-kisah misteri apa gitu? Mau cerita apa gitu? Kayaknya belum sih. Belum. Oh belum. Oh mungkin belum. Gini. Belum ngerti saya, belum bisa. Belum. Berarti besok mau gabung lagi. Besok kita ajak lagi Bang Revi. Ayo kita ajak Bang Revi. Sama Pak Pimpro. Pak Ya, Pimpro. sama Pak siapa? Pak Bagus. Pak Bagus. Pak Bagus kita ajak. Kita ajak semua. Semuanya.
Kalau bawa Pak Bagus, pasti istrinya ngikut. Ayo kita bawa sekalian. Udah jelas semua. Kita bawa sekalian. Emang Indigo Story konsepnya Vacation ya. Enggak horor. Horor itu enggak menyeramkan, tapi horor itu menyenangkan. Bagi kita. bagi kita. Iya. Oke, nanti ada cuplikan video ya ini ya. Ada cuplikan video perjalanan kita Kita ke sana dan ada cuplikan video sedikit dari Mas Dimas tadi ngobrol sama siapa sih? Aku tuh kok tadi sebelum masuk Enggak. sini setelah jalan-jalan ke sana tuh. Iya. Tiba-tiba Mas Dimas masuk, pakai headphone ngomong sama Pak Pimpro, terus tiba-tiba diam bentar. Komunikasi sama siapa sih Mas tadi sebenarnya? Enggak, tadi kan gini kan. Kan konsepnya awal kan tadi kan ada di pesantren itu ada kayak tulisan tentang asal-usulnya pesantren nih. Kan sempat debat sama Pak Menko, itu peninggalannya Keraton Kasunanan Surakarta. Enggak lah Pak, itu punyanya Keraton Kartosuro. Oke. Itu tempatnya Fix kita diganggu ini. ya tidak boleh bercerita. Ternyata nggak boleh cerita. Nggak boleh cerita. So, nyatanya ada tiba-tiba teknis audio kita. Aku Mas Dimas yang pakai headphone ada sinyal yang Ya enggak. nggak enak nih Nggak enak. katanya. Oke, jadi nggak boleh cerita sama yang di sini kemungkinan. Ya jadi kita closing saja. Langsung aja deh Mas ya. Ya. Kok aku agak merinding juga lama-lama. Lama-lama Oke, jangan lupa subscribe, like, comment Indigo Story di YouTube. Terus follow Instagram kita di @indigo Story. Ya, sama channelnya Bang Revi, dong. Channelnya apa Bang? Penyakit. Bang Revi Penyakit. Oke, Bang Reza. Dan ternyata di Kandang Menjangan punya channel YouTube juga. Oke. Apa Bang namanya Bang? Karena jangan. Di YouTube-nya Kandang Menjangan. Jangan lupa di subscribe. Di like, komen, Komen. ditonton deh. Itu Kopassus tidak semengerikan yang kita bayangkan. Bapak-bapak Kopassus sekarang ramah-ramah semua. Ramah-ramah semua. Keren banget. Oke. Oke, closing aja ya Kak. Closing aja, ayo closing aja. Oke, aku Dendra pamit. Mas Dimas pamit. Mas Reddy pamit. Oke, see you. See you. Rahayu. Rahayu.